Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah troubleshooting. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar dan program-program aplikasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, mengatur sumber daya seperti prosesor, memori, perangkat penyimpanan, serta perangkat input dan output. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer pada 1940-an, komputer pertama menggunakan tabung vakum seperti NIAC. Di tahun 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum, memuat komputer lebih kecil dan efisien. Terus pada tahun 1960-an, sirkuit terpadu IC muncul, memungkinkan komputer semakin canggih. Pada tahun 1980-an, mikroprosesor memunculkan komputer pribadi atau PC pada tahun 2000-an, dan pada tahun 2000-an teknologi berkembang pesat dan dengan smartphone dan cloud computing. Terus yang ketiga, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada prosesor, yang kedua chipset, yang ketiga slot RAM, terus yang keempat port USB, yang kelima slot ekspansi, yang kelima ada SATA port, yang keenam ada SATA port, terus yang ketujuh BIOS. Soal yang keempat, apa fungsi arithmetic logic unit pada prosesor? Arithmetic logic unit pada prosesor berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Arithmetic logic unit adalah bagian penting dari prosesor yang memungkinkan pemrosesan data dan perhitungan matematika yang dibutuhkan oleh program atau aplikasi yang dijalankan oleh komputer. Terus soal yang kelima, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama, proses booting. BIOS bertanggung jawab untuk memulai prosesor booting komputer ketika komputer dihidupkan. BIOS menjalankan power on self test untuk memeriksa apakah perangkat keras berfungsi dengan baik sebelum melanjutkan ke sistem operasi. Yang kedua, konfigurasi perangkat keras. BIOS memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi pengaturan perangkat keras seperti pengaturan tanggal dan waktu, urutan booting, serta pengaturan CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Terus yang ketiga, interaksi dengan perangkat keras. BIOS menyediakan antarmuka antara sistem operasi dan perangkat keras komputer, memastikan bahwa perangkat seperti keyboard, mouse, dan hard drive dapat dikenali dan digunakan dengan benar oleh sistem. Soal yang keenam, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Alat input yang pertama, keyboard. Fungsinya digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer dengan menekan tombol-tombol yang ada. Yang kedua ada mouse. Fungsi mouse digunakan untuk mengarahkan kursor dan memilih objek pada layar komputer, serta melakukan interaksi lainnya seperti klik atau geser. Yang ketiga, scanner. Fungsinya digunakan untuk mengonversi dokumen atau gambar fisik menjadi file digital yang dapat disimpan atau diproses di komputer. Yang keempat, mikrofon. Fungsinya digunakan untuk merekam suara dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer, seperti dalam aplikasi voice recognition atau perekaman audio. Terus alat output yang pertama, monitor. Fungsinya menampilkan hasil keluaran dari komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, atau video. Yang kedua, printer.
Fungsinya menghasilkan salinan fisik dari dokumen digital atau gambar yang dapat dicetak di atas kertas atau media lainnya. Yang ketiga, speaker. Fungsinya mengeluarkan suara atau audio dari komputer, seperti musik, suara notifikasi, atau suara lainnya yang diproses oleh sistem. Yang keempat, proyektor. Fungsinya menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar besar atau permukaan lainnya. Sering digunakan dalam presentasi atau menonton bersama. Yang ketujuh, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Yang pertama, komputer tidak bisa menyala. Solusinya, periksa kabel power dan pastikan terhubung dengan benar. Cek apakah power supply berfungsi dengan baik atau coba gunakan power supply lain. Yang kedua, komputer lambat atau terlalu lama dalam proses booting. Solusinya, nonaktifkan program yang tidak perlu saat startup melalui text manager atau menggunakan aplikasi seperti cleaner. Periksa dan kosongkan ruang penyimpanan, serta pertimbangkan untuk menambah RAM. Yang ketiga, tampilan layar monitor bergaris atau terputus-putus. Solusinya, periksa kabel VGA atau HDMI dan pastikan terpasang dengan baik. Jika masalah pada kartu grafis, coba ganti dengan kartu grafis yang lain. Yang keempat, komputer terkena virus atau malware. Solusinya, jalankan program antivirus atau anti-malware untuk mendeteksi dan menghapus virus. Pastikan antivirus selalu terupdate. Yang kelima, tidak bisa mengakses internet. Solusinya, cek kabel jaringan dan pastikan terhubung dengan benar. Periksa pengaturan IP dan pastikan drive LAN card terinstal dengan baik. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan password dan sinyal Wi-Fi stabil. Yang keenam, keyboard atau mouse tidak berfungsi. Solusinya, coba sambungkan keyboard atau mouse ke port USB lain. Jika tetap tidak berfungsi, coba gunakan perangkat lain untuk memeriksa apakah masalah ada pada perangkat atau port USB. Perbarui driver perangkat input jika diperlukan. Yang ketujuh, suara tidak terdengar. Solusinya, periksa pengaturan suara di komputer dan pastikan volume tidak mute. Perbarui driver audio dan pastikan perangkat audio terdeteksi dengan benar dan di pengaturan. Yang kedelapan, hard disk tidak terbaca. Solusinya, periksa kabel data dan pastikan terhubung dengan baik. Coba sambungkan hard disk ke port SATA lain atau coba hard disk di komputer lain untuk memastikan apakah hard disk rusak. Yang kesembilan, sistem operasi tidak bisa booting. Solusinya, gunakan media instalasi untuk memperbaiki atau menginstal ulang sistem operasi. Anda juga bisa mencoba menjalankan startup repair untuk memperbaiki masalah booting. Terus soal yang ke-8, lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Nama komponen yang pertama yaitu RAM. Fungsinya menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh prosesor. RAM memungkinkan akses cepat ke data dan program yang aktif, mempercepat kinerja komputer. Yang kedua, prosesor. Fungsinya, prosesor adalah otak komputer yang menjalankan instruksi dari program. Ia mengelola data dan mengendalikan operasi lainnya dalam sistem komputer. Yang ketiga, hard disk. Fungsinya menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Hard disk digunakan untuk menyimpan data yang tidak hilang meskipun komputer dimatikan. Yang keempat, LAN card. Fungsinya memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lokal dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan tersebut melalui kabel atau nirkabel. Yang kelima, PGA card bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan grafis pada monitor. PGA card mengontrol resolusi layar dan pemrosesan grafis, terutama untuk aplikasi grafis atau game. Yang keenam, BIOS. Fungsinya firmware yang mengelola komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras komputer. BIOS juga mengatur proses booting komputer dan konfigurasi perangkat keras awal. Yang ketujuh, baterai CMOS. Fungsinya menyimpan pengaturan konfigurasi BIOS, termasuk tanggal dan waktu ketika komputer dimatikan.
Baterai ini memungkinkan pengaturan tersebut tetap terjaga meskipun komputer tidak mendapat daya. Yang kedelapan, sistem operasi. Fungsinya, perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka untuk pengguna. Sistem operasi juga mengelola sumber daya sistem, menjalankan aplikasi, dan mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kesembilan, program atau aplikasi yang dijalankan pada komputer. Yang kesembilan, software. Fungsinya, program atau aplikasi yang dijalankan pada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Software mencakup berbagai jenis aplikasi seperti pengolah kata, peramban web, dan perangkat lunak desain grafis yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.